Baik, sahabat Shalom Pak Ferin, kita hari ini belajar kembali kenapa kita harus bersyabat, ya. Kalau kita perhatikan kata syabat, ya, itu huruf-hurufnya adalah huruf shin, bet, dan tau. Coba sama-sama. Shin, bet, dan tau. Nah, kata shin di sini, ya, kita belajar kata shin itu ini ya, huruf shin. Nah, huruf shin itu bisa berarti melindungi atau sebagai pagar, ya. Sedangkan huruf bet itu artinya apa? Bet, lehem, berarti apa? Rumah, roti. Bet, midras, rumah tempat belajar. Nah, berarti kata bet di sini, bet, huruf bet itu artinya rumah, dan tau itu adalah tanda. Tau ini juga tanda pada saat bangsa Israel diluputkan dari roh maut, ya. Pada saat Bapa Yahweh akan menghukum Misraim, membunuh anak sulungnya, maka setiap pintu rumah yang ada tanda mark, ya, huruf tau seperti tanda itu, maka mereka luput dari kematian. Nah, beberapa hari yang lalu aku diingatkan, ya, saya diingatkan dengan anak sulung. Nah, kenapa anak sulung yang diambil Bapa Yahweh, ya, ketika orang tidak mau beribadah kepada Yahweh Elohim? Coba kita buka kitab Shemot, Keluaran, ya. Kitab Keluaran. Nah, waktu itu Mose datang kepada Firaun disuruh oleh Bapa Yahweh, ya. Nah, Keluaran 4 ayat yang ke-23 atau Shemot 4 ayat 23. Baik, tadi yang pertama syabat itu berarti kata shin. Kata shin di situ artinya melindungi, memagari. Tapi shin juga artinya bisa menghancurkan, ya. Pada saat doa birkat Kohanim itu ada dua. Kalau orang percaya maka birkat itu akan turun. Tetapi kalau orang tidak percaya maka birkat tanda shin itu bisa menjadi kutuk. Makanya hati-hati dalam hal Ibrani, ya. Hal-hal Ibrani itu bisa bersifat mistis, ya, hal-hal yang sangat bersifat ritual, khusyuk, ya, goib kalau kata orang. Nah, di sini Bapa Yahweh berfirman kepada Mose, kepada Firaun, suruhlah anakku pergi. Siapa anakku di situ? Ya, Israel, Bani Israel. Ya, jadi Israel itu anak Bapa Yahweh. Israel itu adalah yang sulung. Dan biarlah dia melayani aku, kata Bapa. Siapa yang disuruh melayani? Israel. Kata melayani di sana adalah abdi, mengabdikan diri. Tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, aku yang akan membunuh anakmu, anak sulung. Jadi kalau ada orang menolak untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, ya, maka apa yang terjadi? Anak sulungnya itu akan dibunuh oleh Bapa Yahweh. Nah, saudara dikasih Bapa, setiap ini adalah peringatan-peringatan, ya, misfot, ketetapan. Ini adalah ketetapan. Jadi Sabat itu adalah ketetapan. Kita bukan sedang meniru Advent, tidak. Tetapi kata Syabat di sini artinya adalah hari yang ke-7. Nah, nama hari ketika pertama ada disebut apa? Yom. Hari pertama disebut apa? Yom Rizon. Hari kedua Yom Sni. Hari ketiga Yom Slisi. Hari keempat Yom Revi'i. Hari kelima Kemisi.
hari ke-6 Yom Sisi, hari ke-7 Yom Syabat. Jadi hari Yom Sabat adalah Syabat gitu loh. Dan ini memang kita mengejar ya, mau jam berapapun kita tetap bersyabat. Kita tetap mengabdi kepada Bapa Yahweh. Kita tetap berafodah kepada Bapa Yahweh. Yom Syabat. Yom itu harinya, nama Yom itu hari, ya. Yom itu hari, Syabat itu ke-7. Nah, ada 2 hari. Ada yang coba-coba diganti oleh si Satan. Hari apa? Hari Yom Sisi dan Yom Rizon. Yom Sisi diganti sama kaum kepercayaan yang lain menjadi apa? Jumaat, ya kan? Kemudian Yom Rizon atau hari pertama diganti jadi apa? Sunday atau hari Minggu. Nah, semua nama hari itu sudah diganti-ganti oleh ya satu oknum, satu kekuatan, yaitu Hilal bin Sakar, karena dia mau memegang hari-hari manusia. Tetapi kita anak-anak Bapa Yahweh, kita harus tetap pakai yang namanya Yom Rizon, Yom Sni, Yom Selisi, Yom Revi'i, Yom Kemisi, Yom Sisi, dan Yom Syabat. Kalau hari ini disebut tanggal berapa dalam bahasa Ibrimnya, kalender Ibrani? Hari ini disebut bulan apa hari ini? Nah, kita nggak boleh lupa, jangan lupa. Hari ini 26 Sivan 5782, ya. Syabat Sivan 5782. Nah, hari ini tepatnya itu dalam pembacaan itu tentang Korah. Korah kita tahu dia adalah Bani atau keturunan yang apa? Yang memberontak. Udah pernah kan kisahnya didengar? Korah itu mati hidup-hidup ditelan bumi. Ya. Kenapa? Karena dia memberontak terhadap Mose. Ya. Tapi kita hari ini tidak belajar itu, kita hari ini belajar tentang Syabat. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tanda Syabat di sana itu berbicara tentang ya makna pertama kita merayakan Syabat, pertemuan kados, yaitu rumah kita dilindungi, dipagari oleh Bapa Yahweh. Tapi apa yang terjadi kalau kita tidak merayakan Syabat atau pertemuan kados, ya, maka rumah kita ditandai dengan kehancuran, ya, hancur secara ekonomi, hancur secara hubungan, ya, atau apa? Hancur secara kepercayaan. Ya, tidak diizinkan untuk bertemu dengan Elohim yang Maha Kudus, yang Maha Benar. Kenapa? Karena rumah kita Shinnya itu bukan Shaddai, bukan melindungi, bukan memagari, tapi Shin di sana meratakan atau menghancurkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, mari kita umat yang dipilih Bapa Yahweh, setelah kita masuk di dalam kekudusan namanya, kita masuk di dalam kekudusan Syabatnya. Jadi Yom Syabat ya Yom Syabat. Boleh nggak berafodah di hari-hari selanjutnya? Oh boleh, nggak ada yang larang, ya. Tetapi kita beribadah yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh itu adalah Syabat. Hari lain kita bisa beribadah, bisa. Malah kita disuruh bertefilah 3 kali, bahkan 7 kali sehari. Tetapi pada Syabat, ini janji Bapa Yahweh, jika karena Syabat engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau menyebut Syabat sebagai hari kenikmatan yang kudus bagi Yahweh yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya. Perhatikan katanya di sana. Nya di situ untuk siapa? Nya di situ berbicara hari Sabat. Jadi kita muliakan hari Sabat dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri. Mungkin kita udah punya planning mau ke sini, ke sana, ke sono,
dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu. Perhatikan, mari kita baca janji dari Bapa Yahweh. Yuk kita sama-sama baca ayat 14, 1, 2, 3. Sebut nama kita. Maka Ega akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan Bapa Yahweh akan membuat Ega melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuat Ega makan dari milik pusaka Yaakov leluhur Ega, sebab mulut Yahweh berfirman. Waktu saya mengambil keputusan untuk merayakan Syabat, maka ini langsung kok dijawab Bapak Yahweh, ya. Bisa traveling ke 3 negara, ya. Bisa berpesiar ke 3 negara. Kemudian apalagi? Melintasi, ya, berpesawat kemana-mana. Itu diizinkan oleh Bapak Yahweh. Dan yang paling penting itu makan milik pusaka Yaakov. Perhatikan, makan milik pusaka Yaakov. Ya. Perhatikan, milik pusaka Yaakov ini artinya kita makan makanan dari Israel. Ya. Amin. Amin kini Rasul, ya. Terus orang meremehkan Syabat, merendahkan Syabat, gak ada pertemuan kadosnya, midras kadosnya itu gak ada. Maka apa yang terjadi? Balikan aja janjinya itu. Ya. Yesaya 58 ayat 13 tadi kebalikannya yang terjadi. Kita dipanggil untuk menguduskan Syabatnya. Ya, Mizmor 119 berbicara apa? Kecintaan terhadap Torah Bapa Yahweh. Ya, mau ngantuk-ngantuk, ya, mau lagi penat, mau lagi capek, ingat kita punya tugas, kita punya appointment, janjian sama Bapa, yaitu merayakan Syabatnya. Amin. Nah, coba kita buka sebagai penutup. Kita adalah orang yang dikhususkan Bapa Yahweh. Bilangan 8 ayat 17, sama-sama kita baca. Bilangan 8 ayat 17. Jadi ya, saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, anak sulung, setiap yang sulung, bukan hanya anak, ya, semua maupun binatangnya itu adalah kepunyaan Elohim. Setiap anak sulung itu punyanya Bapak Yahweh. Jadi harus didedikasikan, dipersembahkan kepada kemuliaan Bapak Yahweh. Bukan hanya pada kemuliaan orang tuanya saja. Ya kan, anak sulung disuruh sekolah bagus-bagus, pilih university terkenal, pintar belajar, bukan. Anak sulung ya tetap kepunyaan siapa? Bapak Yahweh. Ya. Jadi ketika anak sulung tidak diposisikan atau orang menolak untuk berafoda kepada Bapak Yahweh, maka apa yang terjadi? Ya, anak sulungnya itu diambil. Ya. Tetapi kita di tempat ini kita merayakan Syabat bagi Elohim Yahweh Sebaot. Maka apa yang terjadi? Maka hidup kita akan dilindungi, disertai, dipelihara. Rumah kita dan di dalam hidup kita ada tanda, ya, ada tanda kuasa darah Adonai Yeshua Mashiach, sehingga kita dipagari, dilindungi oleh Bapa Yahweh. Amin. Saudara, kita sangat beruntung ketika kita membuka diri untuk hal-hal yang Ibrani. Sebagai ayat penutup kita buka, apa kata Yeshua tentang Syabat? Yeshua HaMashiach, Markus 2 ayat 28, Markus 2 ayat 28, ayat 27 dulu, 27 sampai dengan 28.
Haleluya. Amin. Jadi Bapa membuat hari perhentian ini ya untukmu dan untukku. Demi manusia. Bukan manusia demi Syabat, kata Bapa. Tetapi kita pun diciptakan Syabat ini untuk kepentinganku dan kepentinganmu. Kenapa? Karena Bapa Yahweh ingin mengangkat hidup kita melintasi bangsa-bangsa. Bapa Yahweh ingin supaya kita bersuka cita, menyenangkan diri kita sendiri. Jadi ini termasuk apa? Entertain diri kita sendiri. Bapa membuat engkau dan aku ya melintasi tempat-tempat yang tinggi, dan yang terpenting bisa makan dari milik pusaka Yakub. Apa yang dialami Yakub itu berarti Israel kan? Israel saat ini. Amin. Israel saat ini apa yang dialaminya? Dibela. Israel itu sudah mau digempur oleh 4 sampai 5 negara Arab bersatu untuk melawan, menggempur, bila perlu menghancurkan Israel. Tapi sampai dengan detik ini Bapa Yahweh membela, bahkan perisai Bapa Yahweh ada di negara Israel sampai hari ini. Israel tidak pernah mengalami kekeringan, kemarau, dia nggak pernah ngalamin itu. Tetapi Israel diberkati Bapa Yahweh dari pertanian, dari curah hujan yang cukup, dari keadaan cuaca yang terbaik, bahkan awan. Kalau kita pergi ke Israel itu awannya selalu biru. Makanya disebut Hagigabe Israel, Tagito Dalael, sampai langit mereka pun mereka nyanyikan dan bersyukur. Kalau kita awan-awan kita kan sering banyak ya, awan putih, awan mendung. Kalau mereka enggak, biru, the sky is blue. The sky is always blue kalau di Israel. Itulah pembelaan. Hasil pertanian mereka yang terbaik, sangat baik. Ya, itu kita bisa makan dari milik pusaka Yakub. Bayangkan di atas rumah orang bisa menanam cabai yang terbaik, dan itu cabainya besar-besar dan laris dan pedas sekali. Di Israel penghasil madu yang terbaik. Israel penghasil susu yang terbaik. Susu dan madu, makanya dibilang milk and honey. Ya. Pertaniannya di sana jangan ditanya. Luar biasa majunya. Negara yang satu-satunya tiap hari berperang tapi tidak pernah miskin. Itu adalah Israel. Amin. Jadi kalau mau melihat kekuasaan, kita itu makan dari milik pusaka Yakub karena kita menghormati Syabat. Pada waktu Syabat ya, kita jangan bertengkar. Waktu Syabat kita harus banyak bersyukur, memuji-muji Bapa Yahweh dari jam sekarang, jam 6 tadi sampai jam 6 besok. Di Syabat kalau bisa beristirahat ya, nikmati ya free me time kita bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Amin. Mari kita bangkit berdiri.